Yuk, welcome back guys. Ini balik lagi di Atas Gunung Terus, podcast terkece yang di Indonesia. Enggak sih, bohong. Di Ya. kampus X. Ya tunggu dulu. Tunggu dulu Tunggu dulu. Nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kalian mungkin lihat nih kayak kok beda ya tempat kita, kok nggak warteg lagi. Nah, ini good news. Kita baru bisa rental studio baru. Yes. Sekarang ada kamera di situ, kamera di sana. Nah, ya udah up lagi lah modalnya. Kalau Ya, bisa, iya. tolong nonton lagi. Terima kasih dulu untuk Iya. manajer kita, Manajer kita. Kristal. Iya. Gila. Di belakang Thank you. kamera tapi dia ya. Ya, jangan lupa kru-kru kita nih. Kru kita juga paling gacor-gacor semua ini. Gila. Thank you. Thank you banget. Ya. Gua di sini bersama ya yang biasa lah, geng QQ. Ada Isam, Kaisar dan gua sendiri yang hari ini jadi host. Jadi palingan gua sedikit serius dikit lah, nggak terlalu banyak bercandanya. Soalnya Ya. topik kita hari ini juga cukup serius. Berat. Ya, ini gue juga mau introduce nih. Ini kita bisa dapat hubungan ini. Nah, gue mau kenalin nih. Ini ada kita bawa special guest, star guest. Boleh perkenalkan diri sendiri? Kenal, saya Nelly Pastia, saya adalah psikolog untuk podcast ini. Nah, ngomong-ngomong nih, ini kita butuh psikolog karena yang tadi saya bilang itu dari salah satu viewer kami, keluders kami itu bilang ada berita yang cukup kita harus bahas sih. Ini soalnya cukup serius dan adalah korelasinya sama masa lalu kita juga. Nah, ini ada suatu kasus di Bali di Universitas Udayana ya? Udayana. Nah, itu ada salah satu mahasiswa yang berinisial T. Nah, dia itu loncat dari gedung Visip kalau nggak salah ya. Visip ya. Nah, jadi itu dicamkan itu kasusnya sebagai bunuh diri. Nah, ngomong-ngomong dari berita-berita itu kasus bunuh dirinya itu gara-gara kasus-kasus pembulian baik secara media sosial atau secara verbal. Nah, ini main topik yang kita mau bahas kali ini. Nah, ini gue cuma mau nanya-nanya opini kalian juga sih, terutama nih geng QQ ini kan udah temenan lah, udah lama. Nah, Sam, menurut lu nih, kan gue denger nih, nggak denger sih, gue juga di situ sih. Itu kan dulu waktu masa-masa kuliah kita, itu kan lu di gue ngomongnya apa ya, Universitas X aja. X aja sih. Di Uni X nih, Sam itu pernah dibully. Jadi gue pengen nanya tanggapan lu, Sam. Oke. Nah, kenapa sih kayak kok bisa terjadi gitu kasus pembulian? Ya sebenarnya gue nggak mau terlalu mengungkit-ungkit masa lalu sih, tapi kayaknya ini cukup penting untuk dibahas sepertinya ya untuk di kasus kali ini. Jadi awal terjadinya perundungan terhadap gue ini jelas itu karena gue ini tentunya sebagai minoritas. Ya. Minoritas apaan? Gimana tuh? Minoritas maksudnya gini loh, kan lo tahu sendiri kampus kita nih, kampus X ini ya, isinya tuh orang-orang dengan kulit ini semua, kulit putih lah ya, kita nyebutnya Tionghoa. Oke. Dan gua di sini sebagai warga lokal ya, yang bisa dibilang tuh gua berkulit coklat atau lebih gelap lah, dark coklat ya. Jadi di sini cukup perundungan lah ya, terjadi cukup perundungan gitu, gara-gara emang gue tuh minoritas aja gitu. Tapi yang menurut gue di sini tuh bully gue tuh terjadi ya gara-gara salah satu penyebab faktornya itu gitu. Udah sih itu doang. Kalau dibilang cerita masa lalu itu doang sih. Tapi itu bulinya kayak bercanda gak sih? Bercanda atau gimana kayak nih? bener-bener lu diituin? Kalau bisa dibilang bercanda mah mungkin masih bisa ada tolerannya. Gue lihat biasanya gue kalau lihat orang bercanda tuh lihat dari segi mimik ekspresinya aja gitu. Lu nih orang bercanda atau enggak? Tapi kayaknya dia nggak bercanda sih. Iya. Bener-bener kayak Iya bener-bener rasis gitu ya. Rasis lah, gitulah pokoknya mah. Oke. Jadi gitu ya. Iya gitu. Ini gue wondering sih, kalau lu dibully kan, ini gue nggak ikut-ikutan atau gimana ya, tapi
dulu kan kita nggak sedekat sekarang Oh, iya. jadi itu gue cuma dengar kayak lu dibully secara frontal aja gitu. Iya. Nah itu iya nggak sih lu dibully kayak secara sosmed gitu, kayak balik lagi ke topik kasus ini Oke. gitu kan. Lu itu dibully secara sosmed gak? Terus kalau iya itu apakah benar-benar berdampak Seintens itu, itu ya? seintens itu? Menurut gua kalau untuk sosial media sih cukup berdampak sih menurut gua. Terlebih lagi kan kalau udah di sosial media kan kita berarti terbuka, luas lah maksudnya, Iya. jaringnya luas. Bukan di lingkungan kita aja yang ngebully, jadi di lingkungan orang luar pun bisa ngebully gua gitu jadinya. Iya. Jadi Iya, cukup lumayan berdampak lah, apalagi kan kalau misalkan di sosial media itu suka terjadinya doxing atau bagaimana ya. Oh, Dan iya. itu bisa lebih luas lagi gitu jaringan pembuliannya, entah gua gara-gara gua ini jadi mereka selalu bercandaan gua, kayak kasus-kasus yang kayak kemarin tuh KTP Ohim, lu tahu nggak sih yang di Facebook tuh? Apa tuh? Ada pokoknya itu KTP orang ke doxing lah, namanya Oh Ohim. iya, gua tahu. Namanya Ohim Ya, kalau nggak salah ya. ya. Nah itu salah satu doxingan yang saya bilang itu pembulian juga. Wah, kacau, kan. ya, kacau. Itu kacau sih kata gue, Kacau. itu kacau sih. Gue jarang open Facebook sih. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ini- Pokoknya itu salah satu contoh kasusnya aja yang gue bawa gitu. KTP Ohim kesebaran. Ini makanya lu pada yang penonton itu harus ada teman-teman Hati-hati. yang ya cukup aware lah sama Aware, sosmed iya. gitu. Betul. Aware aja. Soalnya kayak kalau gue sendiri nggak bakal tahu apa-apa gitu kan. Nah, oh ya ini balik lagi nih tentang kampus nih. Kan Oke. lu udah bilang ya kayak sosmed itu udah kayak bukan cukup sih, sangat berdampak Iya, gak sih, sangat berdampak. Nah itu menurut lu itu masyarakat atau oknum-oknum yang ada di Universitas X X, itu bantu nggak sih, atau ada at least kasih tanggapan lah gitu, solusi mungkin, atau bener-bener lu diemin aja? Menurut gua sih enggak sih. Waktu ada bullying kayak gitu gua enggak sih. Gua walaupun udah lapor ke bagian apalah itu, itunya ya bisa dibilang kayak konselingnya gitu. Itu kayak nggak ada tanggapan aja, kayak angin lewat aja gua, kayak lapor tuh kayak angin lewat aja udah gitu. Terus berarti kalau lu kayak ini coping mechanism lu atau gimana sih lu bisa kayak Gimana? Menanggulangi. iya, Recovery ya. recovery itu? Ya itu dari mau nggak mau harus dari diri gua sendiri aja, bisa menerimanya atau tidak gitu. Ya. Cukup sih sebenarnya gitu. Ya, menurut lu gimana kayak tanggapin Apa? tadi yang Isam ceritain? Lu nggak sih? Sabar dulu deh, makan dulu. Oke. Kalau dari Isam kan kayak dia lebih ke apa sih tadi backup. Bullying. Oh ya, bullying. Dia lebih bilang Dia kena kayak- bullying kan. Hmm. Tuh. Kalau misalkan gua tuh nggak pernah kena bully yang gimana. Palingan cuma dari teman-teman dekat gua doang. Oke. Palingan cuma dari teman dekat-dekat gua doang. Nah, gua tuh dari dulu berprinsip kalau apa ya? Orang tuh nggak bisa dikenalin omongannya. Oke, benar. Jadi yang bisa dikenalin tuh diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus bisa apa ya, masa bodohan lah, masa Nah, bodohan iya. ibaratnya. Jadi kayak ya udah anggap aja angin lewat gitu. Oke. Jadi tanggapan lu masih sama nih, kalau misalnya kan tadi Isam juga dibully di sosmed gitu, lu juga bisa biarin aja gitu di sosmed. Iya, biarin aja. Jadi kayak ya udah mau bully silakan. Ya udah, jadi kayak guanya masa bodoh. Pede ya, Iya, pede ya. pede banget gue. Ada, itu deh. Ini mau gue bukain gak sih ini dari tadi? Iya, boleh. Ini Boleh, dari boleh, gua. boleh. Kasian. Itunya sponsornya tutup ya. Iya boleh juga nih. Tutup. Boleh sponsor. Mau nggak Sam? Oh iya boleh. Dia apa? Gede ya? Oh enggak. Nah, ini kan tadi kalau kita bisa simpulin ya, jadi si Isam kan bisa kayak cukup kontras ya kayak opininya itu tadi. Isam ngomongin tentang bener-bener berdampak gitu kalau sosmednya, tapi kalau Kaiser itu kan ya mungkin orangnya itu nonchalant gitu kan, bisa bisa ya udahlah gitu. Kalau menurut Miss Anel gimana tuh? Menurut saya kalau bisa dilihat dari kasus T ini,
yang menyebabkan dia untuk membunuh diri adalah karena tekanan akademik dan sosial juga. Sebenarnya kalau dilihat dari akademiknya, dia adalah mahasiswa yang cukup berprestasi. Namun karena sosialnya, yaitu kelompok yang merundung dia menjadi masa tertekan dan mungkin dia tidak mempunyai fasilitas untuk dia dapat membicarakan perasaan dia. Mungkin tidak mempunyai teman dekat ataupun mungkin keluarganya kurang mendukung, dan mungkin karena fasilitas kampus tidak ada untuk mengkonseling. Itu mungkin yang menyebabkan si T ini melakukan hal yang kurang bertanggung jawab itu. Dan pembulian juga bukan hanya melalui fisik, karena mungkin di zaman ini jarang banget kalau kita bisa lihat pembulian fisik, lebih mungkin ke verbal ataupun kita bisa lihat di sosial media yang bukan yang tidak bisa kita meremehkan begitu aja. Benar. Oke, kalau misalnya situasi Isam kayak yang situasi Isam kan tadi dia coba call out ya ke counselornya itu, tapi counselornya itu kayak biarin aja gitu. Itu gimana tuh? Itu sih kesalahan dari kesalahan dari kampusnya sih, karena tidak bisa menanggulangi kebutuhan mahasiswa. Kan counseling itu cukup penting untuk di kampus karena kita tidak akan tahu bagaimana sosial di kampus. Mungkin ada seberapa jurusan yang mengalami perundungan, ada seberapa mungkin tidak. Iya sih, gue setuju sih, kayak pasti di kampus-kampus harus ada sebuah kayak media untuk kayak mencurahkan gitu. Benar. Ya, tapi juga kayak untuk apa gitu kalau misalnya amit-amit lah kayak di situasi Isam gitu kayak gak peduli aja gitu. Ya. Ada medianya cuman kayak sia-sia aja gitu. Buat pajangan kan. Iya. Nah, ini nih anaknya tadi si inisial T ini itu tuh dia kenapa dibully sih tadi gue kalau nggak salah ada apa sih Dia anak ABK. ABK. Oh ya. Kalau misalkan anak ABK sih gue jujur itu nggak layak dibully gak sih? Kayak kalau misalkan kayak lu gitu Sam, itu kayak ya udahlah. Semua orang nggak layak dibully sih. Nggak layak kan? Iya, Aduh nggak layak. kasihan banget bro, dia baru ceritain masa kelamnya langsung bilang kulit lu lebih kelam gitu. Aduh, Gitu. Nggak boleh ya? gak boleh men, hati-hati bro. Nggak boleh. Ada psikolog loh di depan gue nih. Cerita Mari. Setiap orang kan merespon kemudian beda-beda. Betul. Maksud gua kayak kalau anak ABK kan, apalagi dia mempunyai mental yang menurut gua cukup ya rentan lah gitu. Dibandingkan sama kita yang manusia yang normal gitu kan. Oke lanjut. Oke. Gimana Rafael? Tuh, ya udah. Wow, nggak expect sih dari lu, kayak gue seumur hidup gue kenal lu gak, gue gak expect lu kayak gini loh. Emang kadang-kadang gini gua. Belajar jokes dari mana lu? Ya udahlah, palingan. Tapi gue kalau boleh jujur aja gue setuju sih, kayak yang tadi lu bilang sih, kayak emang harus, kita harus kadang-kadang emang harus diamin aja biar kayak. Soalnya kan kalau kita diamin kemungkinan besar kayak mereka ya udah nggak seru lagi gitu kan, Capek sendiri jadinya. Tapi nggak bisa kita diamin aja kayak 100% gitu kan, kayak Isam itu kita harus ya curhat juga. Karena nggak tahu nih kalau kita diamin makin parah atau gimana. Bisa jadi penyakit loh. Ya penyakitnya kayak temenan sama lu bro. Asli. Apa sih lu? Tapi ya sih, ini untuk para viewers yang di rumah, para keluders yang kami cintai, ini ya walaupun kayak masih ada jokes kayak gini, kita juga mau serius lah. Kalau kalian lihat nih ada teman kalian yang ada di situasi yang cukup serius kayak gini, cukup kayak mereka sering dibully gitu, kalian jangan nonton aja, kalian harus stand up for them gitu kan. Kayak misalnya kalian di grup gitu, mereka ngomongin orang itu terus kayak dibully gitu secara verbal,
kalian jangan scroll aja, kalian harus put a stop to that. Harus jangan takut untuk dibully juga. Yes. Soalnya kan lebih baik masih ada teman itu daripada teman itu tiba-tiba ya Ya benar. ya kan kayak ya gue juga bakal sedih nih kayak kalau gue pikirin what if situation kalau Isam nggak ya sorry dibilang ya nggak bisa di sini gitu. Ini teman baik gue loh kayak jadi ya untuk kalian yang lihat Gila. situasi-situasi gini tolong jangan diem doang gitu. Iya tolong guys. Tolong. Itu tuh action kecil aja tuh bisa berdampak besar gitu loh. Betul. Ya palingan itu aja sih. Nggak ada lagi kan yang bisa atau misalnya ada professional help. Oh gimana sih untuk cari orang yang kita bisa ngomong gitu kayak di situasi-situasi itu. Misalnya kan kalau amit-amit lah school counselornya rada-rada gitu. Mungkin cari bantuan profesional, kalau tidak dari teman terdekat yang kita bisa percaya sih. Iya teman dekat tuh impact ya. Karena kalau kita simpan sendiri itu udah memicu teman kita untuk melakukan hal yang mungkin kurang bertanggung jawab itu sih. Cuman pilih teman dekatnya tuh yang bener kan? Yang benar kan. Kayak kita nih. Yes. Kita nih. Tuh. Yang serius ya. Gak orang nggak pernah bocor ya? Enggak. Nggak pernah. Ya, Untungnya. Untungnya sih. Belum aja kayaknya ya. Iya. Anggap polisi. Semoga enggak lah. Enggak ya. Ya udah lu mau nambahin apa lagi? Menambah. Nambah ini. Oh enggak sih. Tanggapin. Enggak ada sih. Oh gue turut berduka cita juga atas atas Iya. meninggalnya Timot. Siapa? Inisial T. Ya. Gue bersedih lah karena hal ini tuh terjadi terus menerus gitu. Lu mau nanggapin lagi atau udah? Udah sih. Ya. Misalnya ada yang mau ditambahin lagi kayak enggak udah. Oke. Ini maaf ya kayak sorry kita rada serius di episode ini dan cukup singkat juga. Nggak kayak kita bincang-bincang kayak biasanya soalnya ya balik lagi ini ada topik yang cukup serius yang kita harus bawa lah ke podcast ini. Kita juga untuk kayak to show that we care to you guys gitu kan. Nah itu aja sih ya kan dah. Ya. Ya. Yaudah, come back again in the next episodes di Atas Gunung Kalut. Bye.